Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Matematika Inspirasi Bandung. Video kami kali ini sebenarnya adalah video yang merupakan perulangan dari video kami sebelumnya, di mana video kami sebelumnya itu kami belum memiliki teknologi untuk mengisi suara, sehingga hanya kami isi dengan musik. Banyak pemirsa yang memberi saran agar diberikan suara supaya lebih mudah dipahami. Selain itu, di video kali ini saya juga menambahkan atau merubah beberapa soal agar mudah dipahami dengan baik dan cepat oleh para pemirsa. Video ini kami awali dengan disclaimer bahwa cara yang saya sajikan ini beda dengan cara yang telah disajikan oleh video-video dari teman YouTuber yang lain. Namun, saya tidak berhak mengklaim cara ini lebih baik. Tapi insya Allah, cara ini menjadi cara alternatif yang lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Amin. Soal desimal berulang yang banyak yang ditampilkan oleh di banyak YouTube lainnya itu biasanya mohon maaf, menurut saya bentuknya sangat mudah, relatif mudah lah. Contohnya adalah misalkan kita ditanyakan bentuk pecahan dari 0,1111. Nah, maka jawabnya adalah sangat sederhana. Dikarenakan yang berulang ini adalah satu digit, maka bentuk pecahannya adalah 1/9. Nah, lalu soal berikutnya bentuk pecahan dari 0,12121212. Dikarenakan yang berulang ini adalah 2 digit, maka kita bisa langsung menjawab bentuk pecahannya adalah 12/99. Jika bentuk pecahannya adalah 0,123123123, maka kita juga bisa langsung menjawab dengan cepat bahwa bentuk desimalnya adalah 123/999. Nah, begitu juga. Jadi nanti jika ditanya berapa bentuk pecahan dari 0,1234, maka kita juga bisa menjawab dengan mudah sebagai 1234/999, di mana 9 penyebutnya itu angka 9-nya ada 4. Jika bentuk pecahannya adalah 0,12345, 12345, 12345, maka jawabannya juga adalah 12345/9999, di mana 9-nya ada 5 digit. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal yang lebih sulit, yaitu tentang soal desimal berulang yang agak susah, yaitu soal nomor 4. Apakah bentuk pecahan dari 0,411111. Nah, di sini maka jawabannya adalah 0,4111 kita pecah menjadi 4/10 ditambah 1/90. Nah, jika 0,11 kita langsung 1/9, tapi ini satunya kita bagi dengan 90. Mengapa kita bagi dengan 90 ditambah 0 1? Karena di depan angka yang berulang 1 itu ada 1 digit, yaitu 4. Nah, maka kan ada 1 digit ditambah 0 1. Jadi 0,41111 sama dengan 4/10 ditambah 1/90. Nah, lalu kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Kita dapat 36/90 ditambah 1/90 sama dengan 37/90. Sangat gampang, bukan? Dan ini boleh dicek hasilnya di kalkulator yang ada di HP atau di laptop pemirsa sekalian.
Lalu soal berikutnya adalah apakah bentuk pecahan dari 0,4121121212. Nah, maka dengan cara yang sama dengan soal nomor 4 tadi, kita buat ini menjadi 0,4 nya menjadi 4/10, dan di belakangnya 2 digit yang berulang itu kita jadikan 12/990. Di sini kita tambah 01 karena di depan yang berulang tuh ada 1 digit, yaitu 4. Jadi 0,41211212 itu menjadi 4/10 ditambah 12/990. Nah, jika selanjutnya kita selesaikan menjadi 396/990 ditambah 12/990 sama dengan 408/990. Sangat gampang bukan? Silakan dicek hasilnya di kalkulator yang ada di handphone atau di laptop Anda. Nah, sekarang soal berikutnya adalah bentuk pecahan dari 0,4123123123. Nah, di sini yang berulang adalah 123 tapi sebelum 123 itu ada 1 digit, yaitu 4. Nah, maka jawabannya adalah 4/10 ditambah 123/9990. Di sini sebenarnya ada 3 karena yang berulang ada 3 digit. Lalu ditambah 0 karena di depan yang berulang tuh ada 1 digit. Nah, lalu setelah kita hitung, kita mendapatkan 3996/9990 ditambah 123/9990 sama dengan 4119/9990. Nah, hasil ini bisa dicek di kalkulator yang ada di HP atau di laptop Anda semua. Nah, lalu soal berikutnya adalah berapa bentuk pecahan dari 0,561111. Nah, di sini yang berulang adalah 111, hanya 1 digit. Di depan 11 itu ada bilangan 56. Nah, maka hasilnya adalah 56/100 ditambah 1/900. Nah, mengapa bukannya ditambah 1/9? Mengapa harus ada ditambah 02? Karena di depan yang berulang tuh ada 2 desimal di depannya, yaitu 56. Nah, 56 adalah 2 digit, maka ditambah 0-nya juga 2. Jadi itu sama dengan 56/100 ditambah 1/900. Lalu kita samakan penyebut, ini kita dapat 504/900 ditambah 1/900. Hasilnya 505/900. Sangat mudah bukan? Lalu soal nomor 8, bentuk pecahannya adalah 0,5118787878787. Nah, maka ini kita bisa kita ubah menjadi 511/1000. Mengapa kita ambil per 1000? Karena di sini yang tidak berulang, yaitu yang di awal itu adalah angka 511, ada 3 digit, maka ini per 1000. Lalu ditambah 87/99000. Di sini kalau yang berulang 2 digit, maka pembaginya adalah 99. Lalu ditambah 000 sebanyak 3 digit, karena di depan yang berulang itu ada 3 digit bilangan, yaitu 511. Nah, lalu kita samakan penyebutnya, akhirnya kita mendapatkan hasilnya adalah 50589/99000 ditambah 87/99000 sama dengan 50676 dibagi 99000. 50676 dibagi 99000.
Silakan periksa hasilnya dengan menggunakan kalkulator yang ada di HP atau di laptop kawan-kawan sekalian. Soal nomor 9 adalah 0507234 Di sini yang berulang itu adalah 234, yang tidak berulang yang ada di awal adalah 507. Nah, maka kita jadikan 507 itu per 1000 ditambah 234 per 999.000. Nah, ini dibagi 999 karena yang berulang ada 3 digit, yaitu 234. Lalu ditambah 00-nya, ditambah 0-nya ada 3 dikarenakan di depan yang berulang tuh ada 3 digit, yaitu 507. Nah, jadi karena di depan tuh ada 3 digit, maka ditambah 0-nya 3. Nah, lalu kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebut sehingga kita dapat 506493 per 99000 ditambah 234 per 999.000, sehingga kita dapat hasilnya 506727 per 999.000. Nah, ini silakan dicek hasilnya dengan menggunakan kalkulator yang ada di HP dan laptop. Nah, berikutnya adalah bentuk pecahan dari 0,50322. Di sini 2 digit yang berbeda di awal adalah 50, sedangkan digit yang berulang adalah 3 buah, yaitu 322. Karena itu bentuk desimal ini kita rubah menjadi 50 per 100 ditambah 322 per 999.000. Nolnya ada 2 karena di depan yang berulang tuh ada 2 digit. Lalu 99-nya ada 3 karena yang berulang memang 3 digit, yaitu 322. Lalu kita samakan penyebut sehingga kita peroleh 49950 dibagi 99900 ditambah 322 per 999.000, sehingga kita peroleh 50272 dibagi 99900. Nah, ini untuk mengecek hasilnya silakan dicek di kalkulator yang ada di handphone atau di laptop. Nah, lalu bentuk pecahan dari 2,0488888888. Nah, ini di sini yang berulang cuma ada 1 digit, yaitu 8. Lalu di depan yang berulang tuh ada 2 digit, yaitu 04. Maka bentuk pecahan tadi kita bisa rubah menjadi 2 ditambah 04 per 100 ditambah 8 per 900. Nah, per 900 itu 9 karena 9-nya hanya 1 karena yang berulang hanya 1 digit, yaitu 8. Lalu tambah 00 karena di depan yang berulang tuh ada 2 digit, yaitu 04. Lalu angka 2 yang di depan ini adalah karena bentuk desimal yang akan dirubah menjadi bentuk pecahan itu nilainya lebih besar dari 1, yaitu 2,048888. Berarti lebih besar dari 1. Nah, lalu kita samakan penyebut untuk yang 2 ini terakhir. Jadi kita dapat 2 tambah 36 per 900 tambah 8 per 900. Aduh, maaf, di daerah sini banyak iklan. Nah, diantaranya tuh yang barusan lewat itu adalah penjual gudeg, penjual masakan jadi gudeg. Nah, jadi kalau lapar tinggal pesan di sini, tinggal nongkrong di depan rumah, itu nanti akan lewat. Ya, kita lanjutkan. Jadi dari yang tadi ini kita dapat hasilnya adalah 244 per 900. Nah, lalu kita jadikan pecahan murni
yang 2 menjadi 1800 per 900 tambah 44 per 900 sama dengan 1844 per 900. Nah, silakan cek hasilnya dengan kalkulator yang ada di handphone dan laptop. Nah, nomor 12, bentuk pecahan dari 5,00232323232323. Ya, maka bentuk desimal 5,0023232323 dan seterusnya itu bisa kita rubah menjadi 5 ditambah 00 per 100 tambah 23 per 9900. Nah, mengapa ditambah 00 per 100? Karena 2 digit awalnya juga adalah 00. Nah, lalu kenapa yang berulang 23 hanya 2 tapi di situ dibaginya 9900? Ya di sini karena yang berulang tuh 23 maka dibagi 99, tapi ditambah 00 karena angka 23 tuh dimulai pada digit ketiga atau di belakang dua angka yang berbeda sebelumnya yaitu 00. Nah, lalu sehingga kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebut. Lalu kita dapat 5 ditambah 23 per 9900. Nah, lalu kita coba rubah menjadi bentuk pecahan murni. Akhirnya kita dapatkan 49523 per 9900. Ya, ini silakan dicek hasilnya di kalkulator yang ada di handphone atau di laptop teman-teman semua. Ya, sahabat-sahabatku yang baik. Waduh, ini saya sangat tidak konsisten. Ya, maklumlah YouTuber pemula. Saya sering memanggil kadang-kadang sahabat, kadang-kadang teman, kadang-kadang saudara, kadang-kadang Anda. Mohon maaf. Karena saya masih beginner di YouTube ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah yang ingin saya tanya, apakah penjelasan di atas cukup jelas? Jika belum, silakan ungkapkan pada kolom komentar. Jika sudah, silakan jawab soal latihan di bawah ini, yaitu tentukan nilai pecahan dari desimal berulang berikut, yaitu 0,200456456456456 dan seterusnya. Itu sama dengan berapa? Ya, lalu untuk lebih jelasnya ini ada beberapa catatan. Itu ada 2 catatan. Yang pertama adalah saya ungkapkan sekali lagi, selain cara yang disajikan di atas, ada minimal 2 cara lagi untuk mencari bentuk pecahan suatu desimal berulang. Tapi berdasarkan pengalaman penulis, cara yang penulis sajikan di atas adalah cara yang tercepat. Lalu yang kedua, tidak semua bentuk desimal bisa dijadikan bentuk pecahan. Nah, pertanyaannya, bentuk desimal yang bagaimana yang tidak bisa dijadikan pecahan? Yaitu bentuk desimal yang angka di belakang komanya tidak berulang. Yang tidak berulang sampai kiamat. Bentuk desimal yang angka di belakang komanya tidak berulang sampai kiamat adalah bilangan irasional. Makanya tidak dapat dibuat bentuk pecahannya. Oh ya, dan ini saya mohon maaf, di sini ini ada kalimat yang seharusnya saya hapus. Ya, untuk ininya mungkin akan saya ulangi sekali lagi, bahwa bentuk desimal yang angka di belakang komanya tidak berulang sampai kiamat, jadi tidak ada perulangannya. Misalkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 9, 0, 6 dan tidak ada berulang.
maka itulah yang disebut bilangan irasional. Makanya tidak bisa dibuat bentuk pecahannya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini bisa dipahami oleh para pembaca semuanya. Yang jelas, terima kasih banyak hatur nuhun pisan atas kesediaannya menonton video kami ini. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.